Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Baik, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah, semua karena perlindungan-Mu Tuhan. Bila pagi hari ini kami mau katakan kami tidak meragukan kasih setia-Mu. Setiap waktu di dalam hidup kami yang kami rasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Glory, glory. Kami bersyukur, kami memuji. Terima kasih Tuhan. Glory. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan iman percaya kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, haleluya. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama Anda katakan dengan imanmu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau seribu di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita deklarasikan sama-sama dengan iman kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Glory, Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami, Tuhan.
Hanya kekuatan-Mu yang menopang hidup kami, Bapa. Bila pagi hari ini hati kami melekat kepadamu Tuhan. Bila pagi hari ini Engkau menemukan kami, menemukan hati kami Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada terang Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah penolong kami yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kelemahan kami. Yes God. Oh, amin Tuhan. Kami percaya Bapa, pertolongan kami hanya datang daripada nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi mari saudaraku katakan dengan imanmu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
menyelamatkan kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Glory. Thank you Jesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan haleluya. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang bisa kami lakukan, hanya kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat mujizat yang Kau berikan buat kami. Biar pagi hari ini hati kami tetap percaya kepadamu. Apapun kondisi kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami. Kami tetap bersyukur apapun kondisi kami, apapun keadaan kami. Kami mau katakan Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Yes. Bapa kami bersyukur Tuhan. Kalau Kau sudah memberkati kami dengan anugerah, dengan kehidupan, dengan kebaikan-Mu Bapa. Itulah berkat terbesar buat kami. Yaitu anugerah-Mu Tuhan buat kami. Dan kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami. Biar kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa. Di masa-masa pandemi seperti ini,
Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu. Biar hidup kami Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Ini persembahan kami Bapa. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. DC online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join online service di live streaming Instagram @liveinmeyouth setiap hari Jumat jam 6.30. Dan miss it guys, online service Minggu 19 Juli 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Evangelis Doni Tatimu. Seusai ibadah online service akan dilanjutkan dengan ibadah kemi pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News pekan ini. Saya Nuris pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat, senang sekali saya bisa kembali bersama dengan Anda pada pagi hari ini. Ya, saya bisa yakin dan saya bisa juga merasakan bahwa Anda bisa beribadah bersama-sama, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan, dan segala anugerah dan kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu senantiasa kami rasakan dan kami bagikan kepada orang-orang, supaya Tuhan kami selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dan biarlah pada pagi ini Engkau berbicara kepada kami, bukalah hati kami, supaya kami mendengar firman-Mu Tuhan,
Bukan hanya kami dengar, tapi benar-benar jadi rema dalam hidup kami. Kami lakukan, kami hidupi Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan manfaat yang besar dan luar biasa. Terpujilah namamu, beri hikmat kepada kami ya Roh Kudus, dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan jadi berkat, dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya saudara, puji Tuhan, kita ada di minggu kedua ya dari bulan Juli, dan ini adalah hal yang luar biasa, Tuhan menyertai kita. Dan hari ini kita belajar satu tema yang saya ingin sampaikan secara khusus kepada kita, yaitu ibadah yang sejati, saudaraku. Nah, kalau kita mengamati kehidupan kekristenan saat ini, saudara, kadang-kadang sekelompok orang atau mungkin banyak orang Kristen itu punya yang namanya dualisme kehidupan. Apa itu dualisme kehidupan? Yaitu orang berpikir atau orang kadang-kadang menganggap bahwa ketika mereka beribadah di dalam satu bangunan ibadah, mereka sedang melakukan kegiatan rohani, saudara. Dan mereka ada di dalam satu gereja, mereka ada dalam satu gedung ibadah, kehidupan mereka kelihatan begitu rohani. Tetapi saudara, di luar dari gedung gereja, ketika mereka di rumah, ketika mereka di pekerjaan, ketika mereka ada di kehidupan sehari-hari, kehidupan mereka seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Tipu masih jalan, bohong masih jalan, sinah juga masih jalan. Ini yang saya katakan bahwa kenapa seolah-olah ada dualisme. Seolah-olah jubah itu bisa dipakai, dicopot dan dilepas. Waktu mereka akan beribadah, mereka menggunakan baju agamawi mereka, seolah-olah mereka begitu kudus, begitu suci, saudara. Tapi ketika mereka selesai ibadah, seolah-olah mereka sudah membayar sesuatu kepada Tuhan, mereka melepaskan jubah itu dan menggunakan baju yang biasa. Nah, ini menjadi sebuah kebingungan tentunya dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami yang sama, saudara. Saya yakin ini karena terjadi karena dangkalnya pemahaman kita tentang yang namanya konsep ibadah. Ya, banyak orang Kristen berpikir kalau saya datang ke gereja, saya beribadah. Kalau saya memuji Tuhan di gereja dengan musik dan berdoa di sana, maka saya sedang beribadah. Kalau saya ada 2 jam di gereja mengikuti liturgi ibadah, pujian, doa, penyembahan, perenungan firman oleh pendeta, maka saya sedang beribadah. Jadi setelah mereka keluar dan selesai sesi ibadah, mereka merasa tidak lagi beribadah. Itu yang menjadi masalah, saudaraku. Padahal kalau kita mau lihat, ya arti sebenarnya dari ibadah itu diambil dari 2 kata dalam bahasa masing-masing Ibrani dan Yunani. Ya, dalam Ibrani disebut sebagai abodah. Abodah itu dikatakan artinya adalah sikap membungkukkan badan, tanda hormat seorang hamba di hadapan tuannya. Dan leutorgia dalam bahasa Yunani itu artinya sikap tunduk serta mencium tangan, tanda hormat dan mengasihi, saudara. Nah, dari sinilah diambil kata ibadah dan liturgi. Ya, nangkap ya saudara ya. Tetapi saudara, ini sudah mengalami pergeseran makna. Yang dimaksud dengan aboda atau liturgia itu adalah sikap hati kita sepanjang hari. Dalam seluruh kehidupan kita, kita ini harus selalu menghormati Tuhan. Kita harus selalu mengasihi Tuhan. Kita harus selalu mencium Dia dan menghormati Dia dan mengasihi Dia seperti seorang hamba kepada tuannya. Tetapi saudara, akhir-akhir ini bahkan masa modern ini, aboda dan liturgia itu masuk dalam 2 jam selama 7 hari. Betapa sempitnya, saudaraku. Padahal sebenarnya ibadah yang sejati adalah abodah dan liturgia kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita tidak menghormati Tuhan hanya 2 jam di gereja?
Bukankah kita tidak hanya tunduk dan mengasihi Dia hanya karena kita ini ada di dalam liturgi ibadah? Kalau kita hanya sekedar datang berkata, aku ibadah nih Tuhan, aku sudah ibadah nih Tuhan. Berarti kita memperkecil, mempersempit arti dari abodah dan liturgia. Padahal maksudnya adalah seluruh kehidupan kita haruslah senantiasa menghormati Dia sebagai Tuhan, mengasihi Dia sebagai Bapa, saudaraku, dan kita menghormati Dia dan tunduk kepada Dia sebagai Allah dan Tuhan kita. Anda perhatikan di dalam Roma, saudara, ini ditulis oleh Paulus, ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ini menjelaskan dengan bagus sekali tentang arti dari abodah dan liturgia. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu adalah abodahmu. Itu adalah liturgiamu. Kapan, saudara? Dikatakan ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Anda hidup itu kapan? Sepanjang hari kan, saudara? Dari bangun pagi sampai Anda tidur, bangun lagi besoknya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itulah hidup saudara. Nah, hidup itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu abodah. Jadi bukan dikatakan bahwa persembahkan hidupmu hanya ketika 2 jam di dalam liturgi ibadah, 2 jam di dalam gedung gereja. Makanya sebenarnya saudara, kita ini sebenarnya sedang tidak beribadah itu banyak kali. Karena kita hanya mengkotakkan ibadah itu hanya 2 jam saja. Coba saudara perhatikan di dalam versi The Message, itu berulang kali saya jelaskan kepada saudara. Ya, itu menjelaskan bagus sekali. So here what I want you to do. Inilah yang aku ingin kamu lakukan. God helping you. Tuhan akan menolong engkau. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life. Dikatakan apa? Ambil setiap harimu, ya, kehidupanmu secara normal, ketika engkau tidur, ketika engkau makan, ketika engkau pergi bekerja, ketika engkau sedang berjalan sepanjang hidupmu kemana aja. Ya, bawa semua itu, place it before God as an offering. Bawa semua itu, setiap hari kita, kehidupan kita, bawa itu kepada Tuhan sebagai persembahan. Luar biasa, saudaraku, ya. Nah, kalau ini menjadi konsep kita, saudara, maka kita sedang apa? Sedang beribadah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, saudara. Kalau konsep kita seperti ini, maka kita sedang menjalani ibadah kita yang sejati, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Bahwa secara jasmani, apapun yang kita lakukan, itu juga ibadah. Bukan hanya ketika Anda melakukan kegiatan rohani, berdoa, kemudian saudara memuji Tuhan, oh itu ibadah. Kalau saudara bekerja secara jasmani, Anda kemudian ketemu dengan klien, Anda ketemu dengan bos saudara, Anda ketemu dengan pelanggan saudara, oh itu bukan ibadah. Oh salah. Dua-duanya ibadah. Ya, jadi baik kita berdoa adalah ibadah, baik kita bekerja adalah ibadah. Baik kita memuji Tuhan di gereja adalah ibadah, baik kita berbicara kepada bawahan kita, berbicara kepada saudara teman kita di rumah atau di kantor, di pekerjaan kita, itu juga ibadah. Jadi secara sederhana, saudara, ibadah yang sejati itu adalah ini. Hidup secara jasmani dengan apa? Dengan misi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ulang sekali lagi. Jadi ibadah yang sejati adalah hidup secara jasmani. Ya biasa, saudara, normal. Ya kita bangun pagi, yang kita kerjakan, kita masak, kita lakukan segala hal. Tetapi jangan lupa,
tujuan dari kehidupan kita, apakah ada kemuliaan Tuhan yang kita bawa di sana, saudaraku. Kapan kemuliaan Tuhan tidak ada di sana, kita sedang tidak ibadah. Jadi sekalipun Anda ada di gereja dalam satu kotak ruangan, Anda memuji tapi hatimu dan bukan Tuhan yang dimuliakan, Anda tidak sedang ibadah. Ibadah yang sejati adalah segala sesuatu yang kita kerjakan haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kolose 3:22 dikatakan begini, saudaraku, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa, saudara? Karena takut akan Tuhan. Ini jelas sekali dikatakan apa? Kalau kamu sedang berhadapan dengan manusia jasmani, kamu sedang berhadapan dengan Tuhanmu secara jasmani, saudara. Dikatakan apa? Kamu harus mentaati Tuhanmu itu. Jasmani itu ditaati. Kenapa? Karena bukan hanya supaya dia senang, tetapi engkau sedang melakukannya kepada Tuhan. Itu loh, saudara. Jadi ini yang harus kita miliki, saudara. Waktu Anda berjumpa dengan siapapun, ya, Anda berjumpa dengan hal-hal yang jasmani, saudaraku. Segala sesuatu yang Anda kerjakan secara jasmani, ingat baik-baik, lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, saudara, ibadah yang sejati itu berarti punya dua cara pandang, saudara. Ya, punya dua cara pandang. Ada yang jasmani, ada yang rohani. Ya, nah dari saudara, dan ini adalah dua cara pandang yang saling berhubungan. Jadi waktu kita hidup secara jasmani, kita bekerja, kita makan, kita bergaul, kita sekolah, kita berkeluarga, itu tidak bisa dipisahkan dari tujuan rohani. Ngerti ya, saudara ya? Jadi apapun yang saya kerjakan, saya harus melakukannya untuk kemuliaannya. Supaya Anda bisa mengerti bahwa, Pak, saya cuma di rumah nih, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Anda bekerja, Anda masak untuk suamimu, itu ibadah. Asalkan engkau lakukan itu demi untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya suamimu melihat ada kasih Tuhan dalam hidupmu. Supaya anak-anakmu melihat ada kasih Tuhan di dalam hidupmu. Anda bekerja, Anda bisa melakukan banyak hal dalam kerja online hari-hari ini, saudara. Bagaimana sikap kita? Bagaimana motivasi hati kita? Bukan hanya sekedar cari uang, saudaraku. Tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan kita bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, dualisme ini tercatat di dalam dua pandangan ini tercatat di dalam Alkitab, saudaraku. Ada 3 lah ya yang dijelaskan. Kalau saudara baca baik-baik di Alkitab saudara, itu ada 3 yang saya dapatkan, itu ada 2 kepemilikan, 2 ketuanan, 2 pembapaan. Pak, maksudnya apa, Pak? Coba kita lihat. 2 kepemilikan dalam 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Artinya apa, saudara? 2 kepemilikan begini, saudara. Saya memiliki benda. Saya memiliki rumah. Saya memiliki uang. Saya memiliki anak-anak. Tetapi saya dimiliki Tuhan. Ngerti ya, saudara ya? Jadi saya mendapatkan sesuatu, baik itu jasmani, saudara, dan apa yang saya punya, itu adalah milik Tuhan. Karena hidup saya adalah milik Tuhan. Jadi kepemilikan pertama saya memiliki, kepemilikan kedua saya dimiliki, saudara. Jadi pada waktu saya memiliki sesuatu, apa yang saya miliki harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu ibadah. Kenapa? Karena segala yang saya kerjakan dalam kepemilikan saya tidak menjadi liar. Tetapi ini sesuatu yang harus saya berkata, Tuhan, Engkau berkenan tidak dengan apa yang saya kerjakan?
Engkau berkenan tidak Tuhan dengan apa yang saya miliki? Jadi ketika Anda membeli satu barang, Anda melakukan sesuatu hal saudara harus tahu bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, sikap ini saudara membantu kita untuk mengenal dan mengerti bagaimana hidup dalam ibadah yang sejati setiap hari. 2 ketuanan saudara ya. Dalam Kolose pasal 3, 23 sampai dengan 24. Dikatakan begini saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu apa? Hambanya. Nah, 2 ketuanan begini saudara, saya bekerja kepada seseorang. Dia adalah Tuhan saya, dia adalah pimpinan saya. Ya, tetapi di saat yang sama saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai Tuhan saya. Jadi saya punya 2 tuan. Saya punya orang tua yang harus saya hormati. Oke saudara, tetapi saudara di satu saat juga saya punya tuan yang lebih tinggi yang harus saya hormati juga. Jadi pada waktu saya bekerja dengan baik kepada tuan saya ini, saya mendapatkan upah dari dia secara jasmani. Tetapi sikap saya kepada dia, saudara, itu juga mendapat upah dari Tuhan saya yang di sorga. Makanya dikatakan apa? Kalau kamu melayani orang, kamu melayani pimpinanmu, kamu taat dan melayani menghormati Tuhanmu yang di dunia ini, maka Tuhan akan memberikan upah kepadamu. Kita dapat 2 upah. Ini yang hebat saudara. Makanya saya bilang sama saudara ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, Allah bisa membawa kita itu saudara pada level-level yang tidak pernah kita pikirkan. Mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang kadang-kadang Tuhan kita di dunia ini tidak bisa berikan. Tapi kita mendapatkan kasih karunia yang lebih besar daripada apa yang mereka bisa berikan. Kenapa saudara? Karena kita belajar setia, kita belajar tunduk, kita belajar taat. Ketaatan kita, kehormatan kita yang kita berikan kepada Tuhan kita, itu mendapat penghargaan dari Tuhan segala Tuhan, yaitu Tuhan. Nah, 2 pembapaan dikatakan apa? Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, dan memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, saudara. Nah, saudara dikatakan apa? Seperti Bapa di dunia ini, kamu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ada 2 Bapa di sana. Ada Bapa jasmani, ada Bapa yang di sorga, saudara. Nah, jadi begini saudara, kenapa saya jelaskan ini kepada saudara? 2 kepemilikan, 2 tuan, 2 pembapaan, itu bicara jasmani dan rohani. Allah sebagai roh. Kepemilikan kita secara jasmani, tapi hidup kita, nyawa kita dimiliki oleh Bapa. Ya, 2 tuan, tuan yang di dunia dan tuan yang di sorga. 2 Bapa saudara, Bapa yang jasmani dan Bapa yang di sorga. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam ketaatan kepada hal-hal jasmani, baik kepemilikan kita, baik dalam kepada pimpinan kita di dunia, baik kepada orang tua kita jasmani, selalu berhubungan dengan upah dan penghargaan dan perkenanan yang kita terima dari Tuhan kita. Artinya apa saudara? Inilah yang saya katakan ibadah yang sejati itu adalah hidup secara jasmani. Dalam kita bekerja, dalam kita berbelanja, dalam kita melakukan segala sesuatu, dalam kita memiliki apapun, semua jasmani. Dalam kita bergaul dengan orang tua kita, dalam kita menghormati dia, dalam kita membangun hubungan dengan orang tua kita, jasmani semua. Tapi itulah yang menjadi penilaian saudaraku.
Penilaian dari siapa? Dari pemilik kita, dari Tuhan kita, dan dari Bapa kita yang di sorga. Makanya saudara, Roma berkata tadi, dikatakan apa? Yang kamu kerjakan itu persembahkan sebagai persembahan. Persembahkan sebagai offering. Itulah ibadah yang sejati. Jadi saudara, mulai hari ini saudara, ketika Anda sedang melihat ibadah online, Anda mengikutinya, dan Anda mengikutinya dengan sungguh-sungguh, Anda sedang beribadah. Ya, dimanapun kita sedang beribadah saudara. Jadi saudara jangan berkata, Pak saya enggak bisa Pak ibadah online, saya enggak bisa konsentrasi. Saudara, apapun yang kita lakukan di rumah kita ibadah. Ya bahkan tanpa hari Minggu pun saudara, kita sedang ibadah. Ketika Anda masak, Anda lakukan dengan sungguh-sungguh hati, Anda sedang ibadah. Asalkan motivasi kita, tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan kita. Untuk kemuliaan Bapa kita yang di sorga. Untuk kemuliaan Sang Pemilik Agung hidup kita, saudaraku. Nah, iblis berusaha mengaburkan ini. Dia berusaha mengaburkan ini apa? Dia kemudian memisahkan yang jasmani dan yang rohani. Dia berkata, ini kan bukan urusan gereja. Ini kan bukan urusan rohani. Dia memisahkan itu. Kamu kan bukan pendeta, enggak apa-apa. Kamu kerja tipu sana, tipu sini, enggak apa-apa. Kamu kan lakukan ini bukan juga untuk apa? Bukan untuk supaya kamu kerohanianmu semakin tinggi. Kamu kan bukan seorang hamba Tuhan. Saudara, ini yang menjadi tipu daya setan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga apa? Kita selama ini, saudara, tidak pernah mengikuti ibadah yang sejati. Kita tidak pernah menghidupi satu kehidupan gaya hidup ibadah. Karena begini, saudara, iblis tidak takut pada kegiatan rohani, saudara. Tapi iblis gentar pada gaya hidup ibadah kita. Iblis tidak takut Anda ada di gereja, Anda angkat tangan, haleluya. Iblis tidak takut Anda punya suara yang bagus, Anda melayani. Iblis tidak takut ketika Anda melayani Tuhan, Anda bermain musik, Anda berkhotbah. Tapi ketika saudara membawa seluruh kehidupan jasmani Anda kepada kemuliaan Tuhan, itulah gaya hidup ibadah. Disitulah dia akan menjadi gentar. Kenapa saudara? Karena orang yang hidup dengan gaya hidup ibadah yang sejati, setiap hari dia akan berjalan di dalam kebaikan Tuhan, berjalan dengan tujuan kemuliaan Tuhan, dan hidupnya menjadi kitab yang terbuka sehingga orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita masing-masing. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, saudaraku. Dan ini yang selalu iblis halangi. Supaya apa? Supaya kita memisahkannya, saudaraku. Ya, kita pisahkan. Kalau saudara baca, saya menemukan satu kisah ya di dalam cerita bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel akan dibebaskan oleh Tuhan melalui Musa. Dan kemudian saudara, ketika Musa dipersiapkan selama 40 tahun di Mesir dan selama 40 tahun di padang gurun Midian, di usia 80 Tuhan bicara kepada Musa untuk supaya Musa kembali ke Mesir. Untuk membawa bangsa Israel ini keluar karena mereka sudah diperbudak sekian ratus tahun. Ya, dan ketika Musa berhadapan dengan Firaun, saudara. Firaun mati-matian tidak mau melepaskannya. Sehingga datanglah tulah demi tulah. Ya. Nah, beberapa kali pertemuan mereka, saudara, saya menemukan ada tiga halangan Firaun untuk mencegah orang Israel ini beribadah kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan, saudara, ini jugalah yang biasanya dilakukan oleh iblis untuk memperdaya kita. Kalau Anda perhatikan, saudara, coba kita lihat sama-sama. Ya, yang pertama, itu dalam Keluaran 8 ayat 27 sampai dengan 28, ketika Musa meminta izin kepada Firaun, ya, untuk supaya mereka bisa
beribadah kepada Tuhan, perhatikan apa kata dari Firaun. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Seperti yang difirmankannya kepada kami. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya apa? Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Nah, Anda lihat saudara, Firaun berkata, kamu boleh beribadah, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh. Iblis selalu datang dengan menawarkan kompromi. Dia selalu berkata, kamu jadi rohani nggak apa-apa, tapi jangan terlalu fanatik. Ya, jangan terlalu ekstrim. Firaun itu mengerti saudara bahwa bangsa Israel ini sudah menikmati kekayaan dari Mesir. Bangsa Israel sudah makan makanan Mesir. Mereka sudah nyaman di situ, lahir matinya mereka ada di sana saudara. Jadi dia berkata, kamu boleh ibadah tapi kamu jangan pergi terlalu jauh. Seringkali saudara, kita tidak sanggup dan tidak bisa hidupi gaya ibadah yang sejati. Karena apa? Karena iblis menahan sesuatu dalam kehidupan kita. Dia membuat kita menikmati keduniawian, menikmati segala materi yang kita anggap milik kita saudara. Sehingga waktu Tuhan berkata, ayo bayar harga, ayo bayar harga untuk engkau melayani Tuhan. Kita berkata, Tuhan janganlah Tuhan. Ya, mungkin aku belum sampai di sana, mungkin aku belum terlalu rohani Tuhan. Saudara, ini yang jadi selalu masalah saudara. Kalau bangsa Israel tidak pergi jauh-jauh, kan gampang baliknya saudara. Makanya ada orang yang kita sebut sebagai Kristen tomat. Ya, habis tobat kemudian kumat saudaraku. Jadi dia bertobat pada hari Minggu, tapi kemudian Senin pada weekday, Senin sampai Sabtu atau mungkin Rabu sampai dengan Sabtu, kembali lagi pada kehidupannya yang lama. Karena mereka tidak mau membayar harga untuk sungguh-sungguh melepaskan keinginan mereka, melepaskan kedagingan mereka saudaraku. Makanya mereka selalu gagal dalam ibadah. Kita hanya sekedar ada di gereja saja dan hanya memuaskan panggilan batin kita. Kamu orang Kristen ya harus ibadah. Tapi sebenarnya saudara, kita tidak pernah terlalu jauh mengikut Tuhan. Kita tidak pernah terlalu jauh mengiring Tuhan dalam hidup kita saudara. Mari kita belajar saudara, supaya apa? Supaya kita jangan jadi orang-orang yang kena tipu daya setan. Bangsa Israel mau beribadah. Tapi dia berkata, jangan terlalu jauh. Kita mau melayani Tuhan. Iblis berkata, jangan terlalu ekstrim. Kita ingin sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Tapi iblis berkata, kamu masih punya banyak kebutuhan. Masih punya banyak hal yang harus kamu kerjakan. Kalau kamu tidak tipu sana, tipu sini, bagaimana engkau bisa sukses? Bagaimana engkau bisa melakukan ini kalau kamu tidak bohong sana, bohong sini? Saudara, mari kita belajar, saudara. Hidupilah gaya hidup ini. Supaya benar-benar waktu kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, baik yang jasmani yang kita punya, kita persembahkan kepada Tuhan yang rohani. Kita menjadikan segala hal ini dalam kehidupan kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan kita, saudaraku. Apalagi yang kedua, saudara. Ketika kali kedua dia datang kepada siapa? Kepada Firaun, saudara. Anda perhatikan, dalam Keluaran pasal 10 ayat 9 sampai dengan 11, jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihat jahatlah maksudmu. Firaun berkata, kamu mau pergi dengan anak laki-laki, kamu mau pergi dengan anak perempuan, kamu mau pergi dengan semuanya, jahat kamu itu. Nah dia bilang begini,
Bukan demikian. Kamu hanya boleh pergi, perhatikan. Tetapi hanya laki-laki. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Artinya apa saudara? Firaun berkata, kamu mau ibadah boleh, tidak apa-apa. Kamu mau melayani boleh, silahkan, tidak apa-apa. Tapi keluargamu jangan ikut. Ditahan saudara keluarganya. Saudara, berapa banyak kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah melayani keluarga kita. Kita melayani Tuhan, kita berkhotbah, kita menyanyi bagi Tuhan, kita mendoakan orang, tapi kita tidak pernah melayani keluarga kita. Saudara, ibadah yang sejati bukan hanya sekedar hanya datang seorang diri, saudara. Ibadah yang sejati bukan hanya kita menyembah Tuhan di gereja. Ibadah yang sejati juga mengikut sertakan keluarga kita. Mengikut sertakan anak-anak kita. Mengikut sertakan istri. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, saudara. Kita bawa mereka sebagai persembahan. Kita bawa mereka untuk menyembah memuji Tuhan. Ini yang harus kita hidupi. Kalau kita punya gaya hidup ini saudara, maka aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi saudara, inilah yang harus kita lakukan. Seperti yang Paulus katakan di dalam Roma 12 tadi. Ya, kamu pergi kerja dalam kehidupanmu sehari-hari, kamu ketemu dengan keluargamu, dengan hidup anak-anakmu, istrimu, bawa mereka sebagai persembahan. Bawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara, di masa-masa online ini, inilah kesempatan Anda ibadah sama-sama dengan anak-anak saudara, Anda ibadah dengan suami dan istri. Kalau saudara bilang, Pak aku enggak akur Pak, saudara ini kesempatan, Anda mau tunggu kapan lagi? Tuhan mau datang saudara. Berdamailah, saling mengampuni, ya, saling memaafkan. Kalau seandainya ya kematian datang tiba-tiba saudara. Kita sekarang enggak tahu siapa yang bakal kena resiko. Ya, bukan berarti kita juga harus mati ketika kena saudara. Tetapi saya mau bilang sama saudara, umur itu tidak ada yang tahu. Kalau saudara diberi kesempatan, ayo berdamai dengan anak-anakmu. Anda masih punya kesempatan merangkul, rangkullah saudaraku. Jangan tunggu mereka dingin, atau jangan tunggu Anda sudah dingin saudara, baru Anda minta dipeluk. Ini kesempatan bagi kita. Iblis selalu berkata jangan totalitas. Iblis selalu berkata jangan semuanya. Kamu boleh pergi tapi jangan jauh-jauh. Kamu boleh pergi tapi keluargamu tidak usah ibadah. Kita senang jadi rohani sendiri. Padahal kita menjadi rohani supaya segala sesuatu yang kita miliki termasuk keluarga kita haruslah itu menjadi milik Tuhan. Kalau kita bisa lakukan ini dalam kehidupan kita saudara. Seperti yang Musa katakan, aku ingin pergi bersama dengan anak-anakku. Bersama dengan anak-anak perempuan, anak laki-laki. Kami ingin pergi mempersembahkan korban. Itu artinya apa? Segenap hidupnya, segenap keluarganya dia bawa sebagai persembahan untuk Tuhan. Itulah ibadah saudaraku. Sehingga apa? Baik yang jasmani maupun yang rohani. Yang jasmani dipersembahkan kepada yang rohani, Allah yang rohani. Itulah sebuah persembahan ibadah kita. Nah, apalagi saudara yang ketiga yang terakhir yang iblis selalu pakai supaya kita diperdaya dan dibohongi oleh tipu dayanya. Yaitu apa saudara? Coba perhatikan dalam Keluaran pasal 10 ayat 24 sampai dengan 26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut bersama kamu. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami. Supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Saudara, ini benar-benar alot saudara ya. Satu tarik-tarikan antara Firaun dan Musa saudara. Tapi ini sebuah gambaran kehidupan kita.
Iblis tidak pernah mau lepaskan kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Enggak, saudara. Dia pasti selalu menghalangi kita. Dia selalu menutup jalannya, saudara. Kamu boleh pergi, jangan terlalu jauh supaya kita kompromi. Musa berkata, no, aku akan pergi jauh supaya mereka tidak lagi kembali. Sekali mengambil keputusan ikut Yesus, tidak lagi balik pada kehidupan yang lama. Oke, kamu boleh pergi, tapi keluargamu ditinggal. Musa berkata, tidak, kami akan pergi bersama dengan seisi rumah kami. Kami ingin sembahyang kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Karena itu keluarga jasmani dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, Firaun berkata, boleh pergi, tapi ternakmu tinggal. Kambing dombamu tinggal. Itu bicara apa? Kepunyaan kita, materi kita, harta kita. Mereka tidak diukur dengan mobil dulunya. Harta mereka bukan diukur dari banyaknya deposito dan uang, tapi diukur dengan kambing domba dan lembu sapi. Dikatakan apa? Tinggalkan itu. Musa berkata, bagaimana kami bisa beribadah kepada Tuhan? Keuangan kami pun, materi kami pun, kami harus bawa, kami persembahkan kepada Tuhan untuk beribadah. Saudara, ini menarik, saudara. Banyak orang hanya mau beribadah saja, tapi dia tidak pernah belajar mempersembahkan sesuatu yang berarti kepada Tuhan sebagai korban di atas mezbah. Ya, memang uang bukan prioritas, saudara. Memang uang bukan sesuatu yang bisa membeli segalanya. Tetapi saudara, segala-galanya butuh uang. Dan kita kadang-kadang terjebak menjadikan uang sebagai prioritas. Padahal materi kita tidak boleh lebih tinggi prioritasnya daripada Tuhan. Kapan harta itu kita parkir, kita tinggal, dan kita tidak buat dia beribadah, kita yang beribadah tapi kita tidak pernah mau belajar untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab, di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Itulah sebabnya kenapa kita tidak pernah maksimal di dalam ibadah kita. Ada kalanya, saudara, Tuhan menggerakkan kita untuk menolong satu sama lain. Ada kalanya Tuhan menggerakkan kita untuk apa? Menolong orang-orang yang susah. Ada kalanya Tuhan menggerakkan kita untuk membantu satu pelayanan. Kita lakukan, saudara, supaya apa? Karena ini adalah uang Tuhan. Pak, ini uang saya cari dengan susah payah, Pak. Saya setengah mati kerja, Pak. Ini uang saya, benar. Tapi Anda ingat dua kepemilikan. Segala sesuatu yang Anda miliki adalah milik Tuhan. Karena hidupmu adalah milik Tuhan. Kapan dua kepemilikan ini bisa digabung jadi satu dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pemilik agung kita, maka Anda sedang beribadah secara benar. Iblis berusaha memperdaya kita, saudara. Mari kita belajar, saudara. Di masa-masa sukar seperti ini, ketika ada yang bisa Anda lakukan, ada yang bisa Anda bantu, ada yang bisa Anda support, saudara, lakukan demi untuk Tuhan. Ya, segala pekerjaan Tuhan Anda lakukan dengan baik, saudara. Karena apa? Alkitab sedang mengajar kita. Iblis yang berusaha, Firaun berkata, kamu boleh pergi tapi kambing dombamu kamu tinggal. Saudara, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan waktunya, mempersembahkan segala yang dimilikinya. Kalau Tuhan memintanya, aku akan berikan. Kalau Tuhan menggerakkannya, aku akan lakukan. Makanya saudara, orang kikir itu salah satu syarat tidak masuk surga. Ada tulisan dikatakan orang kikir, saudara. Kapan kita memiliki dan memegang segala sesuatu dengan erat, sulit kita lepaskan, saudara. Maka disitulah keegoisan, keserakahan menguasai kita. Dan pada saat itulah uang materi menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kapan itu menjadi Tuhan? Anda tidak akan pernah mengerti ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, Anda hidup secara jasmani. Anda punya segala sesuatu secara jasmani. Tetapi Anda jangan lupa, semua ini adalah alat untuk Anda memuliakan Tuhan. Dan Musa mengerti ini, saudara. Kalau aku akan memuliakan Tuhan, aku harus totalitas kepada Tuhan. Keluarga jasmani yang saya punya adalah tanggung jawab saya untuk saya bawa mendekat kepada Tuhan.
Bahkan materi, harta benda yang dipercayakan Tuhan kepada saya harus juga saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dua bagian ini berjalan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, maka Roma 12 ayat yang pertama itu sudah kita genapi. Dan inilah yang harus kita pelihara sebagai gaya hidup kita, saudaraku. Dimanapun Anda ada, baik secara online kita ibadah, baik secara DC online, tatap muka dengan Zoom, ya apapun saudara, mungkin via telepon, kita sedang menguatkan orang, kita sedang mendoakan mereka, kita sedang konseling mereka. Anda tidak harus tatap muka, tapi ketika Anda melakukan pelayanan lewat media-media saudara, Anda sedang beribadah asalkan itu untuk memuliakan Tuhan. Ini yang harus kita luruskan kembali saudara. Supaya mulai hari ini dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, bagaimanapun caranya saudara, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Datang kepada Tuhan, tunduk kepala kita, taruh tangan kita di hati kita, dan sama-sama kita datang kepada Tuhan saudara. Tuhan, kami percaya bahwa kasih kuasa-Mu ada bersama dengan kami hari ini. Engkau sedang mengajarkan kepada kami satu kerinduan hati-Mu Tuhan, supaya ada umat yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Supaya ada umat-Mu Tuhan yang kembali pada ibadah yang benar. Supaya ada umat-Mu Tuhan yang menghormati Engkau, bukan hanya dalam gedung gereja, bukan hanya dalam 2 jam dalam seminggu, tetapi Tuhan ada umat-umat Tuhan yang selalu setiap saat senantiasa menghormati dan mengasihi Engkau Tuhan. Aboda, Leotorgia, setiap hari dan setiap saat mempersembahkan seluruhnya, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, baik waktu kita, baik segala totalitas kita, baik keluarga kita, baik keuangan materi kita pakai sebagai persembahan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kami ingin Tuhan supaya kami memiliki satu ketetapan hati seperti yang Musa ajarkan kepada kami. Firaun adalah gambaran dari dunia. Firaun adalah gambaran dari kuasa kegelapan yang mencoba memperdaya, yang mencoba menahan, yang mencoba Tuhan supaya kami terikat dengan dunia ini. Tapi kami ingin belajar Tuhan untuk membawanya sebagai persembahan. Supaya kami sadar kalau kami memiliki segala sesuatu, kami adalah milik dari Sang Pemilik Agung. Kalau kami Tuhan dimiliki oleh Engkau, kami percaya Bapa, segala sesuatu yang kami punya harus kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Ajari kami Tuhan firman ini lebih lagi, supaya benar-benar kami hidupi dalam hidup kami ajarkan kepada anak-anak kami dan keluarga kami, dan biarlah ini menjadi gaya hidup kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu bekerja hari ini, dan biarlah Engkau jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Saudara, mari datang sama Tuhan, ambil waktu kurang lebih setengah menit ini, sambil kita berdoa di dalam hati kita, rekomitmen kembali saudaraku. Anda yang menganggap enteng pertemuan-pertemuan online, Anda yang bermain-main setiap kali ibadah online, Anda yang tidak menganggap serius segala sesuatu yang firman yang disampaikan lewat media-media, saudara, marilah kita kembali meluruskan prioritas kita. Kita yang selama ini hanya fokus bagaimana hidup, kita yang selama ini fokus bagaimana kita bisa tetap survive di masa sukar. Saudara, mari kita belajar libatkan Tuhan. Hidupmu itu adalah miliknya. Kalau engkau belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka akan dipeliharanya engkau, diangkatnya engkau, dan dilindunginya engkau, sehingga engkau bisa bersorak-sorak di tengah masa apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat bagi setiap keluarga, bagi setiap anak-anak, supaya kami Tuhan jadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, biarlah damai sejahtera, kasih setia-Mu Tuhan, turunlah dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, memberkati kepala keluarga, memberkati istri sebagai penolong, memberkati kehidupan anak-anak, memberkati seisi rumah, memberkati segala apa yang dikerjakan, dan biarlah segala sesuatunya Tuhan kami bawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Kami mau lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus
ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, ya biarlah berkat Tuhan Anda terima lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.